Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kita kepada Allah, minta kita selalu kepada Allah agar kita dan negeri kita nih, negara kita Indonesia tercinta nih, selalu Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di akhir Ramadan. Tapi di akhir Ramadan nih, yang tidak kita kaji hari ini, banyak orang yang berpuasa tapi mendapatkan kerugian. Dia berpuasa, tapi mohon maaf, apa yang dilakukannya dengan puasa tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau cerita dagang, kalau cerita berjualan, kita misalkan, dia punya modal 1 juta, dia keliling dia menjajakan dagangannya tuh, tapi hasil penjualannya dapat cuma 800.000. Modal 1 juta, dapatnya 800.000. Berarti dia rugi di dalam berdagang. Begitu juga di Ramadan nih. Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia mendapat kerugian, tidak menghasilkan dari Ramadan nih. Padahal janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan nih, ini adalah perintah bagi kita orang-orang yang beriman agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang berpuasa di Ramadan, tapi dia mendapatkan kerugiannya. Yang pertama kali adalah orang yang menganggap bulan Ramadan ini seperti bulan yang biasa. Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, wahai saudara-saudaraku. Kalau tidak, coba bandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan Hijriyah yang lain. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan sebagainya. Tidak ada yang buat spanduk, tidak ada yang buat baleho. Tapi begitu Ramadan, begitu mau nyampe saja Ramadan nih, spanduk dan baliho itu bertulisan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Artinya apa? Ramadan nih sangat spesial, Ramadan nih begitu luar biasa. Tapi ada orang Islam, dia yang berpuasa di bulan Ramadan nih, tapi dia tidak memspesialkan bulan Ramadan. Dianggap seperti bulan-bulan biasa. Pada sudah Rasul katakan, "Iza za Ramadan, futihat abwabal jannah, wa ghurafat abwaban nar, wa safatas syayatin." Ketika datang bulan Ramadan tuh, pintu surga dibukakan Allah, pintu neraka ditutupkan Allah, setan dibelenggu oleh Allah. Bagi yang menganggap bulan Ramadan ini biasa saja, maka dia akan merugi. Kalah kita sama atuk-atuk kita, sama kakek-kakek kita yang begitu spesial memperlakukan Ramadan. Dia berkata, orang tua kita itu bercakap, 11 bulan kita kerja, kenapa 1 bulan tak kita luangkan waktu itu? 11 bulan kita mempersiapkan, sibuk mengejar dunia. Kenapa 1 bulan, bulan penuh rahmat, Ramadan tuh kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah menspesialkan bulan Ramadan. Bagi yang tidak
membuat Ramadan itu spesial. Seperti bulan biasa saja. Dia santai saja. Tak ada mau dikejarnya. Macam tak ada kejadian. Biasa sholat tuh bolong. Dia bolong Ramadan. Biasa dia buka aurat. Dia buka aurat di bulan Ramadan. Tak suka dia mengejar ibadah di bulan Ramadan tuh. Orang sibuk bertarawihan. Orang sibuk menambah amalannya dengan bertadarrusan. Beriktikaf di masjid dan sebagainya. Dia santai saja. Kenapa? Karena dianggap Ramadan tuh seperti bulan biasa. Yang kedua, yang menyebabkan dia berpuasa tapi dia merugi. Ketika bulan Ramadan, dia mendadak alim. Tapi makna Ramadan tuh tak dapat dia. Apa salah satu makna Ramadan tuh? As-sayamu junnah. Ramadan tuh benteng. Ramadan tuh perisai. Alhamdulillah saudara-saudara kita di bulan Ramadan tuh ibadahnya meningkat. Yang biasanya tak menutup aurat, dia tutup auratnya. Yang biasa dia merumpi, ghibah, menceritakan aib orang lain. Al-istighalu biuyubil hal. Ketika Ramadan dia berhenti menceritakan aib tuh. Yang biasa ngelawan sama suami, dia tak ngelawan. Yang biasa kasar sama istri, dia ramah, dia manja sama istrinya. Bagus, mendadak alim, membaca Al-Quran, sholat di masjid, begitu luar biasa amal ibadahnya, sedekah luar biasa. Tapi begitu nanti lewat Ramadan nih, balik dia ke awal lagi, balik lagi dia. Maaf cerita, balik lagi sholatnya bolong-bolong, dilepaskan penutup auratnya, balik dia menghibah dan sebagainya. Yang macam inilah yang dikatakan Ramadannya sangat merugi. Ramadannya tidak mendatangkan pengampunan. Makanya dari sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dari Malik bin Huwairis, maka Rasul katakan, Rasul tak pernah naik di atas mimbar untuk mengucapkan amin. Tapi suatu saat Rasul mengucapkan 3 amin. Dan amin yang pertama itu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang berlaku ya Rasulullah? Kami dengar engkau mengucapkan 3 amin. Dan salah satu amin yang dijawab oleh baginda Rasul, malaikat Jibril sampaikan sesuatu yang diaminkan baginda Rasul. Ya Allah ya Rabb, hambamu ni laknatlah hambamu ya Allah. Ketika datang bulan Ramadan tapi tak mendatangkan pengampunan baginya. Ramadan nih akan meninggalkan kita yang luar biasa. Yang maaf cerita mendapatkan keuntungan dari Ramadan tuh. Begitu keluar Ramadan, ibadahnya sama seperti Ramadan. Tapi kalau balik lagi, hanya Ramadan saja alimnya, Ramadan saja luar biasanya. Tapi keluar Ramadan, dia balik ke awalnya. Yang macam ini pun rugi yang berpuasa. Yang ketiga, dia berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga saja yang ditahankannya. Macam mana anak puasanya itu. Bagi kita yang puasa, manfaatkan. Selain ibadah mesti kita tingkatkan. Apa manfaat kita menahan lapar dan dahaga itu? Kita mengontrol hawa nafsu kita. Supaya rasa empati kita timbul. Begitu rasa kasih sayang kita hebat luar biasa. Dengan kita menahan lapar dan dahaga itu, kasih sayang kita sama sesama meningkat luar biasa. Makanya di bulan Ramadan nih wajib kita membayar zakat fitrah supaya saudara-saudara kita yang miskin tuh, yang fakir tuh menikmati kesenangan ketika nanti datang hari kemenangan. Ramadan yang macam nih yang mengajarkan kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, itulah yang beruntung Ramadannya. Tapi kalau dalam Ramadannya dia hanya menahan lapar dan dahaga, sungguh dia sangat merugi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang merugi ketika dia berpuasa di bulan Ramadan ini? Yang keempat, golongan yang merugi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Luar biasa Ramadan nih kita isi. Maka Rasul katakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya umatku, sebaik-baiknya ibadah umatku
adalah membaca Al-Quran. Makanya tak heran ketika Ramadan nih, orang memanfaatkan waktunya sampai Al-Quran tuh dikantongi. Dikantongi Al-Quran kecil tuh. Di mana? Begitu duduk dia tambah bacaan Al-Qurannya. Dia berusaha untuk menamatkan, menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan nih. Setiap waktunya diisi dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam dia sholat qiyamul lail, tarawih, witir, bertadarusan. Bahkan 10 malam terakhir dia spesial beriktikaf di masjid, beriktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu malam yang ditunggukannya. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam yang diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia memanfaatkan Ramadan tuh untuk mengisi waktu luangnya dengan beribadah luar biasa. Sampai dia mengajar yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi banyak saudara kita yang tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Sungguh sangat disayangkan orang yang macam ini. Sungguh rugi orang yang macam ini. Dan yang terakhir, orang yang rugi dengan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia puasa, tapi dia masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang berpuasa, tapi dia tak mendirikan sholat. Dia tak tegakkan sholat tuh. Kan aneh. Dia puasa di bulan Ramadan, tapi dia tak sholat. Yang macam ini jelas sangat rugi. Apapun ceritanya, ibadah sholat tak bisa ditinggalkan. Orang yang berpuasa, oke, amal kebaikannya puasa itu dinilai oleh Allah. Ibadah puasa itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tak sholat, as-salatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci masuk surga. Bayangkan, kita puasa di bulan Ramadan, tapi kita tak sholat, tidak akan masuk ke dalam surga tuh. Kenapa? Karena kuncinya, passwordnya adalah sholat. Orang yang macam nih, puasanya sungguh sangat merugi. Ditambah lagi, kadang-kadang dia puasa di bulan Ramadan, tapi dia masih berbuat maksiat. Wahai saudara-saudaraku, kok dia puasa masih berbuat maksiat? Jelas dia masih mengkhibah, dia masih menggunjing, dia masih membuka auratnya. Bahkan yang luar biasanya, dia sholat kadang-kadang, dia sholat, dia puasa di bulan Ramadan nih. Tapi kerjaannya masih mencuri duit rakyat, masih korupsi, masih melakukan suap menyuap, masih makan duit riba dan sebagainya. Yang macam nih masih dia berbuat maksiat, padahal dia puasa. Yang macam nih sangat merugi. Makanya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajula dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yufqara lah. Rasul katakan, sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan Ramadan sampai akhir Ramadan, habis Ramadan tuh, ia dalam belum menerima ampunan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kata Rasul, dia yang berjumpa Ramadan sampai akhir Ramadan, celaka ini orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dosa-dosanya belum diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan boleh di penghujung kita sekarang. Makanya jadikan ceramah hari ini, dakwah yang disampaikan hari ini, iktibar bagi kita. Semoga dengan sisa-sisa Ramadan ini sadar kita tak mau rugi. Kita tak mau Ramadan ini berlalu, kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau kita celaka sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kita, mantapkan ibadah kita, dan di luar Ramadan nih mantapkan luar biasa ibadah kita. Semoga kita tergolong hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Semoga bermakna. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.